teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam acara launching buku pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, mohon izin perkenalkan, nama saya Nanang Suryana dari Epistemic Press. Sebelumnya saya mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Board Advisor kami, Pak Leo Agustino, karena belum bisa bergabung langsung, mengingat beliau sedang ada agenda di Riau per hari ini. Salam hormat juga saya sampaikan kepada Pak Senaldi dan Bu Claudia khususnya yang sudah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Prof. Mbak Claudia di tengah kesibukan Ibu Bapak sudah berkenan menyempatkan hadir di kegiatan kali ini. Tentu kami sebagai penerbit merasa terhormat karena sebagai penerbit yang newbie ya, baru kami mencoba untuk berusaha untuk menjadi bagian dari kerja-kerja intelektual di negeri ini, melakukan penerbitan dengan tentu sangat banyak kekurangan dan dengan sangat banyak catatan, tapi Pak Rinaldi, Bu Claudia berkenan untuk terlibat dalam mengirimkan naskah, terlibat dalam mengirimkan artikel, dan tentu pengalaman dan pembelajaran yang kami dapatkan selaku penerbit dari proses penerbitan buku pertama kami ini semoga menjadi bekal bagi kami dalam melakukan peningkatan kualitas di penerbitan selanjutnya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua juga kami dalam kesempatan kali ini sekaligus akan memberitahukan pasca penerbitan buku pertama kali ini yang nanti versi digitalnya Bapak Ibu bisa dapatkan di kolom chat ya nanti. Silakan Bapak Ibu unduh dan tentu masukan, kritik, saran atas buku pertama kami ini dari Epistemic Press sangat kami harapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga ingin menyampaikan, bisa tolong di-share screen, bahwa di tahun ini kami juga akan melakukan upaya pengumpulan tulisan atau call for chapter in books seri kedua dengan tema IKN dan masa depan Republik. Kurang lebih sebenarnya apa yang menjadi niatan dari upaya kami ini adalah menjadi bagian dari sejarah di mana kami ingin mengarsipkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan kemudian juga harapan dari para intelektual, pemikir, akademisi, peneliti yang ada di Indonesia ke dalam satu buku yang mudah-mudahan buku itu bisa bermanfaat bagi pengayaan pengetahuan dan wacana di ruang publik kita, Bapak Ibu. Nah, nanti selengkapnya akan kami share juga di Instagram yang melink dengan penerbitan kami. Silakan Bapak Ibu nanti klik untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan ketentuan penulisan, timeline penulisan, dan tema-tema yang coba kami suguhkan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pilih dan nanti wujudkan dalam bentuk artikel. Bisa di-close saja. Nah, di edisi pertama ini Bapak Ibu, mengapa kami memilih tema kebijakan negara dan pandemi COVID-19? Seperti kita ketahui bahwa salah satu upaya kita, Bapak Ibu, sebagai bagian dari epistemic community dalam menjaga kewarasan adalah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dilahirkan negara dalam konteks menangani COVID-19 sebagai sebuah fenomena global, khususnya di Indonesia. Harapan kami dengan gagasan, pikiran, dan kemudian kumpulan pengetahuan yang terekam dalam buku ini menjadi semacam bekal bagi kita semua untuk melangkah memasuki era baru post pandemi. Sehingga kita ketika tentu bukan sesuatu yang kita harapkan, tapi kelak misalkan dalam suatu situasi kita menghadapi situasi yang kurang lebih sama, kita bisa belajar banyak dari berbagai kebijakan yang telah negara lahirkan selama masa pandemi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh editor, baik Profesor Muradi, Prof. Leo Agustino, kemudian Mas Yedil Akbar, dan beberapa teman-teman di Indonesian Politics Research and Consulting, khususnya Pak Firman Manan, gitu, teman-teman peneliti, ada Mutia, ada Jona, ada Teddy, ada Indra, dan khususon bagi Stephen ya, yang tidak lelah membantu sehingga terselesaikannya buku ini dengan begitu baik begitu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Senaldi dan Bu Claudia. Semoga Bapak Ibu tidak kapok bekerja sama dengan kami sehingga ke depan kami bisa terus menimba ilmu dari Bapak dan Ibu ya.
dan menjadi bagian dari keluarga besar Epistemic Press ke depan, Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Nanang atas sambutannya. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai aja diskusi kita. Saya serahkan kepada moderator, Kang Stephen, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC dan Kang Nanang. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diskusi ini. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan bedah buku yang diselenggarakan oleh PES. Sebelum diskusi ini dimulai, saya ingin menyapa kepada Kang, punten suaranya terlalu pelan, Kang. Baik, sudah terdengar? Cukup. Baik. Sebelum diskusi ini dimulai, saya ingin menyapa kepada ketiga kontributor buku Negara dan Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Prof. Asrinaldi. Beliau merupakan dosen ilmu politik Universitas Andalas. Lalu yang kedua ada Mbak Claudia Syarifah. Beliau adalah merupakan dari Paper Institute. Lalu yang ketiga adalah Mbak Mutia Kartika, yang merupakan junior researcher dari Indonesian Politics Research and Consulting. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Ferdinand Valentino. Di sini saya selaku moderator untuk membantu kegiatan diskusi pada siang ini. Mungkin langsung saja kita mulai pada acara ini ya. Di sini saya mewakili teman-teman peserta mau tahu nih sebenarnya kan buku ini mengenai kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam menanggulangi COVID-19. Dan di buku ini juga mengangkat pengalaman dan fakta-fakta pemerintah. Jika kita mengikuti perkembangan informasi dari media massa, kita tahu sejak awal pemerintah kita sebenarnya agak sedikit gagap mungkin ya, untuk menghadapi krisis atau wabah pandemi COVID-19 ini. Karena breakout di Wuhan itu sendiri sudah kita ketahui dari media massa berlangsung di bulan Januari 2020. Dan kita masih belum aware terhadap kasus itu. Namun pada bulan Maret 2020 barulah pemerintah mulai melakukan antisipasi terhadap pandemi COVID-19. Lalu di sini ada tujuan penerbitan buku ini yaitu untuk memahami sekaligus menilai kebijakan negara dalam menangani pandemi COVID-19. Sudah 2 tahun lebih negara kita mengalami dan menangani kasus COVID-19 dari pendekatan yang bersifat pembatasan mobilitas masyarakat, pelaksanaan vaksinasi bagi hampir semua kelompok umur sudah dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19. Lalu kita semua ingin tahu sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik para penulis terkait negara dan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Mungkin yang pertama saya serahkan dulu kepada Mbak Mutia untuk memaparkan lebih lanjut. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Baik, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada Kang Nanang dan juga para rekan-rekan yang telah hadir di dalam diskusi bedah buku kita pada siang hari ini. Saya juga ingin menyapa kepada dua narasumber lainnya, Teh Claudia, selamat datang Teh, salam kenal, dan juga kepada Prof. Asrinaldi. Mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutia Kartika Andalus. Saya junior researcher di Indonesia Politics Research and Consulting. Saya sudah bergabung di IPRC ini kurang lebih sejak 2020. Jadi saya sudah 2 tahun di sini dan banyak sekali pengalaman dan juga potensi yang saya dapatkan pada saat saya bergabung di IPRC. Salah satunya yaitu adalah dorongan untuk terus menulis, bahkan hingga saya bisa berada di sini sharing dengan rekan-rekan semua dan juga menjadi salah satu kontributor buku di buku yang berjudul Negara dan juga Kebijakan. Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu. Saya akan memaparkan, tolong di screen. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Kapabilitas Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Nasionalisme Vaksin di Masa Pandemi. Langsung ke next selanjutnya, ke page selanjutnya. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan apa sih sebenarnya kapabilitas
kapabilitas politik luar negeri dan bagaimana Indonesia dengan kapabilitas politik luar negerinya dalam men-tackle isu nasionalisme vaksin di masa pandemi ini, kita harus mengetahui dulu secara lebih umum, gambaran umumnya terkait apa itu isu nasionalisme vaksin. Nah, berangkat dari gagasan bahwa pandemi COVID-19 itu meningkatkan kontestasi politik luar negeri negara-negara di dunia. Nah, kontestasi tersebut tercermin kepada perubahan perilaku tiap-tiap negara dalam menangani isu pandemi COVID ini, dengan salah satunya yakni mendahulukan kepentingan nasionalnya tanpa mengindahkan prinsip-prinsip atau kaidah internasional yang berlaku. Nah, gagasan tersebut merupakan awal mula terjadinya nasionalisme vaksin sebagai justifikasi dari perilaku suatu negara untuk mensekuritisasi alat-alat atau kebutuhan kesehatan yang berguna dalam penanganan pandemi di negaranya sendiri. Nah, lalu bagaimana sih pandemi nasionalisme vaksin ini bisa terjadi? Nah, dilihat dari bagan yang saya buat di sini, nasionalisme vaksin itu justru muncul ketika pandemi COVID-19 terjadi. Pada mula awal tahun 2020 hingga sekarang pada saat ini, pandemi COVID selain meningkatkan kontestasi politik luar negeri negara-negara di dunia untuk negara-negara itu saling berlomba untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan warga negaranya, maka dari itu juga meningkatkan kontestasi politik luar negeri negara-negara yang ada di dunia. Pandemi COVID ini juga kian membuat atau secara berangsur mempolarisasi negara-negara di dunia menjadi ke dalam dua kategorisasi di dunia. Yang pertama yaitu bisa saya katakan manufactured country, dan yang kedua yaitu adalah non-manufactured countries. Lalu apa sih manufactured countries ini? Nah, manufactured countries ini merupakan negara-negara pengembang dan juga penghasil vaksin, di mana mereka membuat dan juga menghasilkan vaksin yang kita bisa katakan vaksin ini merupakan sebuah komoditas, seperti barang yang kita beli di toko atau beli di misalkan di mall gitu ya. Vaksin itu mempunyai harga dan juga mempunyai kapasitas produksi yang terbatas, cukup terbatas untuk diberikan kepada keseluruhan total populasi di dunia. Nah, maka dari itu negara penghasil dan juga negara pengembang vaksin ini menghasilkan vaksin yang kemudian sebagian besarnya dialokasikan terlebih dahulu kepada kebutuhan nasional mereka itu sendiri untuk men-tackle isu pandemi yang terjadi di negara tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan sisa-sisa vaksin atau pasokan vaksin lain yang sudah ready untuk diorder, atau bagaimana negara-negara yang mempunyai akses paling dekat atau paling luas terkait dengan vaksin tersebut merupakan negara-negara maju atau negara-negara dengan penghasilan yang tinggi. Karena di sini mereka mempunyai sumber daya modal yang sangat besar, dan juga di sini mereka mempunyai teknologi yang mumpuni untuk mengembangkan vaksin itu sendiri. Maka dari itu, implikasi dari alokasi penghasil vaksin dan juga vaksin yang diberikan untuk negaranya sendiri, kemudian berimplikasi kepada dampak kebijakan luar negeri negara-negara penghasil vaksin yang terkesan lebih restriktif, atau mereka mengurangi adanya ekspor alat-alat kesehatan atau vaksin yang berguna untuk men-tackle isu pandemi di negara-negara lain gitu, atau negara-negara masing-masing gitu. Dan vaksin dan untuk kelompok penghasil vaksin dan juga negara-negara maju ini, tentunya karena mereka mendapatkan akses vaksin yang lebih cepat, proses vaksinasi di negara-negara tersebut juga menjadi lebih cepat. Nah, lalu bagaimana sih dengan non-manufactured countries ini atau negara-negara yang bukan penghasil vaksin, yang mostly merupakan adalah negara-negara berkembang maupun negara-negara dengan berpenghasilan rendah. Nah, negara-negara tersebut akan bergantung dan juga menunggu akan adanya pasokan vaksin untuk bisa didistribusikan kepada negara mereka. Nah, karena menunggu itu, maka vaksinasi di negara-negara non-manufactured dan juga developing country menjadi semakin lambat. Nah, perbedaan percepatan vaksinasi di antara kedua kelompok negara ini menyebabkan apa yang dinamakan dengan vaccination gap, atau kesenjangan dari proses vaksinasi yang tentunya juga berkolerasi dengan ketidaksetaraan distribusi vaksin di antara kedua kelompok negara ini, yang tentunya akan berdampak secara tidak langsung kepada global economic recovery atau pemulihan perekonomian global. Apa sih dampaknya bagi pemulihan perekonomian global? Tentunya pemulihan ekonomi yang timpang dapat berdampak kepada keseimbangan dan juga stabilitas ekonomi global. Tersebut tentunya mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif, di mana dampak positifnya itu adalah
pemulihan ekonomi negara-negara yang sudah memulai proses vaksinasinya yang pertama, seperti kita sebutkan Amerika atau Cina, mereka memulai terlebih dahulu pemulihan perekonomian negara mereka, dan hal tersebut juga dapat menjadi efek domino bagi negara-negara lain, yaitu seperti dapat meningkatkan permintaan ekspor dari negara-negara lain, seperti kita bisa sebutkan mungkin minyak sawit, batu bara, karet. Permintaan dari kedua negara tersebut terhadap satu negara dapat meningkatkan permintaan ekspor, dan juga dapat juga seiring berjalannya waktu untuk meningkatkan permintaan ekspor dan juga pemulihan perekonomian dari negara lain. Lalu apa dampak negatifnya dari ketimpangan tersebut? Dampak tersebut tentu mempengaruhi kestabilan pasar keuangan yang pada akhirnya dapat menyebabkan mata uang melemah. Khususnya di sini yang akan lebih suffering itu adalah negara-negara berkembang. Jadi untuk masalah kesenjangan vaksinasi ini, negara yang lebih cepat vaksinasinya akan lebih semakin kaya, dan juga negara yang lambat akan vaksinasinya akan semakin miskin. Gitu. Next. Ya. Oke, slide selanjutnya. Sebelumnya, sorry. Baik, seperti bisa kita lihat di sini, ini merupakan data yang saya ambil dari Duke Global Health Innovation Center, dirilis pada 19 Maret tahun 2021. Kita bisa lihat di grafik sebaran distribusi vaksin di tiap kategori negara, penghasilan kategori negara tahun 2021. Lihat dari grafiknya saja kita sudah bisa mengetahui betapa besar kesenjangan dari pengamanan vaksin yang diamankan oleh negara dengan penghasilan tinggi dan juga negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Negara dengan penghasilan tinggi itu mereka berhasil untuk mensekuritisasikan 6 sampai 8,6 miliar dosis vaksin untuk negara mereka. Sedangkan untuk negara-negara dengan berpenghasilan rendah ke bawah, mereka sangat suffering di sini, bahkan untuk pengadaan vaksin oleh COVAX atau salah satu inisiasi multilarisme dari WHO, itu masih lebih banyak pengadaan vaksin yang diadakan oleh COVAX dibanding dengan vaksin yang dimiliki oleh negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Next. Dan berikut juga merupakan sebaran distribusi vaksin berdasarkan jenis vaksinnya. Ini juga diambil oleh UNICEF COVID-19 Vaccine Market Dashboard pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Di sini juga kita bisa melihat secara grafik bahwa negara dengan penghasilan tinggi atau negara maju masih menguasai kepemilikan dosis vaksin di hampir seluruh jenis-jenis vaksin yang ada, seperti yang pertama AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavax. Mungkin kalau Sinovac itu karena memang Sinovac lebih banyak diberikan kepada negara-negara berkembang. Kalau untuk sisa lainnya, memang karena memang produksinya mereka berada di negara-negara berkembang seperti UK atau Amerika, tapi kita bisa lihat di sini bahwa masih terlihat kesenjangan, bahkan untuk negara-negara yang berpenghasilan sangat rendah ataupun menengah ke rendah masih memiliki sangat sedikit kepemilikan vaksin, bahkan di hampir seluruh jenis vaksin yang ada. Next. Lalu bagaimana kita melihat terkait dengan kapabilitas politik luar negeri Indonesia dalam men-tackle isu nasionalisme vaksin ini gitu. Sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih politik luar negeri. Nah, menurut rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri RI pada tahun 1984 hingga 88, politik luar negeri didefinisikan sebagai suatu kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dalam hubungan negara tersebut dengan negara lain, atau lebih luas lagi terhadap lintas kontinen dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tentunya politik luar negeri kita, Indonesia juga tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan politik bebas aktif, di mana politik bebas aktif merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yang dimana beliau mengemukakan bahwa Indonesia tidak memainkan sikap berpihakannya terhadap dua blok yang bertentangan, dan Indonesia berjalan menempuh jalannya sendiri menangani permasalahan internasional maupun permasalahan di domestiknya. Itu merujuk kepada istilah bebas. Lalu untuk istilah aktif di dalam politik bebas aktif ini dimaksudkan sebagai upaya bekerja secara penuh dengan semangat bagi pemeliharaan perdamaian dunia. Lalu untuk tulisan saya ini, saya melihat dan saya
menganalisis kapabilitas politik luar negeri itu berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sudut pandang model adaptif yang dikemukakan oleh Rosenau pada tahun 1974. Nah, model adaptif yang dikemukakan oleh Rosenau ini menjelaskan bahwa kita mempunyai konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada lingkungan struktural suatu negara, yaitu perubahan yang bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Di sini terdapat 4 model kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri yang mungkin Indonesia lakukan selama menghadapi krisis ini. Yang pertama yaitu preservative adaptation atau merespon permintaan dan perubahan dari lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, acquiescent adaptation, merespon permintaan dan perubahan eksternal. Yang ketiga, intransigent adaptation, merespon permintaan dan perubahan internal. Yang keempat, promotive adaptation, yaitu tidak merespon sama sekali perubahan dan juga permintaan internal juga eksternal. Lalu untuk sudut pandang kedua, saya melihat bagaimana power dari kapabilitas, power dari kebijakan politik luar negeri yang juga mencirikan bagaimana kapabilitas politik luar negeri ini untuk men-tackle isu nasionalisme vaksin. Itu saya juga melihat dari sudut pandang atau dari perspektif power atau kekuasaan dari kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Halsey pada tahun 1983, di mana Halsey mengemukakan bahwa perspektif power ini merupakan motor penggerak pada suatu tindakan, dan tindakan suatu negara itu juga didorong oleh power atau kekuasaan. Dan politik luar negeri di sini juga melihat kebijakan luar negeri sebagai sebuah aksi dalam sebuah tindakan, hubungan interaksi dan komunikasi dalam mendukung perilaku negara tersebut dengan untuk pada akhirnya mencapai tujuannya. Nah, kita mengetahui bahwa kita mempunyai tujuan nasional, yaitu dalam pengadaan pasokan vaksin yang yang secara inklusif dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Dan hal tersebut juga terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu pengaruh atau motivasi. Sebenarnya pengaruh apa yang Indonesia gunakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut di dalam kebijakan luar negeri mereka. Lalu mobilisasi sumber daya seperti apa, fisik atau mental, mentalitas apa yang Indonesia lakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu juga yang ketiga ada tindakan yang mempengaruhi hubungan negara-negara, dan yang keempat pengaruh dan kekuasaan. Seberapa berpengaruhkah tindakan Indonesia atau kebijakan luar negeri Indonesia untuk pada akhirnya kita bisa menyuarakan terkait dengan kesetaraan akses vaksin atau kesetaraan distribusi vaksin. Next. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, berangkat dari gagasan 4 indikator di atas yang dikemukakan oleh Halsey pada tahun 1983, kita melihat bagaimana sih pengaruh Indonesia, apa pengaruh yang digunakan Indonesia untuk men-tackle isu nasionalisme vaksin ini. Nah, tentunya sejak dimulai awal pandemi itu berlangsung di Indonesia sudah kerap aktif untuk mencari bantuan sana-sini, menjalin hubungan bilateral, terutama dengan negara-negara produsen vaksin, dan juga kerap turun aktif dalam kerjasama-kerjasama multilateral, hingga pada saatnya Indonesia terpilih menjadi co-chair COVAX AMC&AG atau Advanced Market Commitment Engagement Group. Apa sih negara AMC&AG itu? Negara AMC itu merupakan negara-negara yang mendapatkan akses vaksin sebesar 3-20% dari populasi negara tersebut. Nah, keterpilihan Indonesia menjadi co-chair COVAX AMC&AG ini merupakan salah satu prestige yang benar-benar panggung yang besar untuk Indonesia mendapatkan pasokan vaksin untuk negaranya sendiri. Karena di sini COVAX AMC ini juga menurut Retno Marsudi bahwa terpilihnya Indonesia menjadi co-chair di dalam COVAX ini merupakan kepercayaan internasional yang diberikan kepada Indonesia, khususnya kepercayaan dari negara-negara berkembang untuk Indonesia, dan mereka percaya bahwa Indonesia bisa terus menyuarakan terkait dengan kesetaraan akses vaksin. Nah, itu untuk co-chair COVAX AMC. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan co-sponsor TRIPS waiver. Nah, sebenarnya TRIPS waiver itu apa sih? TRIPS waiver itu merupakan gagasan yang dikemukakan kepada negara-negara WTO dari India dan juga Afrika terkait dengan trade-related aspek intellectual property right, di mana di sini Afrika dan juga India menggagas bahwa bagaimana sebaiknya
kalau negara-negara tidak memperlakukan hak paten terlebih dahulu terkait dengan alat-alat kesehatan dan juga pengembangan vaksin. Karena disinyalir bahwa hak paten juga masih menjadi salah satu alasan kenapa masih adanya ketidaksetaraan akses vaksin untuk seluruh negara di dunia. Nah, di sini Indonesia menjadi salah satu negara, bahkan menjadi co-sponsor untuk TRIPS waiver ini. Meskipun banyak negara-negara yang masih belum setuju terkait dengan adanya TRIPS waiver ini, tapi Indonesia bergerak karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyuarakan kesetaraan akses vaksin bagi negara-negara berkembang dan juga negara-negara lainnya. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan presidensi G20 yang merupakan panggung yang sangat luas sebenarnya untuk Indonesia untuk membahas hal-hal apapun, termasuk dengan Indonesia menyuarakan terkait dengan kesetaraan akses vaksin dan juga terus menggaungkan hal tersebut di depan pertemuan-pertemuan kepala negara dan sebagainya di presidensi G20 ini. Lalu yang kedua terkait dengan mobilisasi sumber daya. Sebenarnya sumber daya Indonesia, sumber daya secara mental yang Indonesia pakai pada saat menghadapi krisis ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah politik bebas aktif, di mana politik bebas aktif ini sangat-sangat berguna bagi Indonesia dalam men-tackle isu nasionalisme vaksin. Karena apa? Karena politik bebas aktif ini membawa Indonesia kepada banyak kemudahan dalam pemenuhan akses vaksin. Dikala terjadinya persaingan pengembangan vaksin yang kian memanas antara Amerika, Cina, Inggris, dan juga bahkan negara lainnya, Indonesia dapat secara fleksibel untuk mendapatkan vaksin di negara-negara tersebut tanpa mengindahkan terkait dengan keterpihakan atau blok sini, blok sana gitu. Tetapi Indonesia bisa bergerak secara luas ke negara manapun untuk mendapatkan atau melakukan pengadaan diplomasi vaksin. Lalu yang ketiga terkait dengan tindakan yang mempengaruhi hubungan negara-negara. Tentunya masih relate dengan mobilisasi sumber daya, yaitu politik bebas aktif yang menuntut kita untuk selalu aktif dan juga tidak hanya untuk aktif menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan kawasan maupun keterwakilan negara-negara berkembang oleh Indonesia. Nah, maka dari itu Indonesia terus menggaungkan terkait dengan kesetaraan akses vaksin dan juga mekanisme sharing dose yang merupakan salah satu agenda dari COVAX IMC, yang dimana sharing dose ini Indonesia terus gaungkan di berbagai pertemuan baik bilateral maupun pertemuan multilateral seperti Gavi, COVAX, ASEAN Ministerial Meeting, AMM, dan sebagainya. Selain itu juga tindakan Indonesia yang turut berkontribusi dalam dana hibah COVID-19 ASEAN Response Fund sebagai dana yang digunakan dalam pengadaan pasokan vaksin di ASEAN untuk mendorong dan membantu negara-negara tetangga kita yang ada di Asia Tenggara untuk lebih cepat memperoleh pasokan vaksin, karena pada nyatanya masih banyak negara-negara di Asia Tenggara yang masih tertinggal dan masih belum mempunyai akses untuk pada saat itu untuk mendapatkan vaksin atau memenuhi persentase vaksinasi untuk mencapai herd immunity-nya. Next. Lalu yang terakhir terkait dengan pengaruh dan juga kekuasaan, tentunya di sini Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bisa saya bilang bahwa Indonesia untuk negara Asia Tenggara sendiri merupakan negara yang mempunyai ruang gerak yang sangat luas dan juga mempunyai posisi yang sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia mempunyai kedekatan secara khusus dengan negara-negara Asia dan juga Afrika. Kedekatan secara khusus itu bisa kita lihat melalui kedekatan historikal dan juga kedekatan yang dilakukan kalau kita menilik dalam sejarah itu pada tahun 1955, di mana Indonesia menjadi salah satu penggagas konferensi Asia Afrika atau Gerakan Blok. Jadi maka dari itu kedekatan Indonesia dengan negara Asia dan Afrika terlihat jelas memiliki ikatan yang cukup dalam, dan juga selain itu Indonesia juga telah menjadi negara strategic partner untuk beberapa negara seperti Amerika dan juga Korea Selatan, yang dimana Indonesia tentunya mempunyai pengaruh untuk mengadakan diplomasi pengadaan pasokan vaksin maupun menyuarakan terkait dengan kesetaraan akses dan juga distribusi vaksin. Selain itu juga G20 masih menjadi panggung yang sangat besar bagi Indonesia sebenarnya apabila kita memang benar-benar menggunakan panggung itu dengan baik. Dan presidensi G20 juga
sangat memiliki manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, tidak hanya kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga kepentingan Indonesia mewakili negara-negara berkembang maupun negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh Erlangga Hartarto, yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa poin penting yang diangkat oleh Indonesia di dalam forum G20. Yang pertama yaitu berdasarkan aspek pembangunan sosial, Indonesia mempunyai peluang untuk mendorong topik-topik terkait dengan produksi dan juga distribusi vaksin agar vaksin menjadi global public good. Dan juga yang kedua terkait dengan Indonesia yang terus mendorong kesetaraan akses vaksin bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya. Kesimpulannya, jadi menurut tulisan saya ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia mempunyai karakteristik politik luar negeri atau model adaptasi politik luar negeri yang preservative adaptatif, di mana Indonesia sangat merespon perubahan dan juga permintaan dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Seperti kita tahu, faktor internal yang dimaksud adalah kepentingan nasional kita, seperti kebutuhan pengadaan vaksinasi, lalu faktor eksternal yang berupa perubahan pendekatan hubungan kerjasama dengan negara yang semula pendekatan yang multilateral mungkin menjadi unilateral atau menjadi bilateral. Nah, Indonesia sangat merespon itu, gitu. Nah, perubahan tersebut juga mungkin berdampak bagi pada akhirnya Indonesia dapat mengadakan lumayan pasukan vaksin. Kita mengamankan lumayan banyak pasukan vaksin. Saya kurang update lagi sudah berapa juta vaksin yang kita dapatkan melalui kerjasama. Akan tetapi saya meyakini bahwa Indonesia bisa mencapai kebutuhan vaksinasi yaitu 70% untuk mencapai herd immunity di tahun 2023 atau 2024. Dan di sini juga saya melihat bahwa Indonesia ini sangat memanfaatkan posisi serta panggung yang dimiliki untuk menghadapi permasalahan nasionalisme vaksin ini, baik dalam negeri maupun untuk kepentingan kawasan. Mungkin nanti kita akan memulai sesi diskusi. Kalau ada pertanyaan, kita bisa bahas di sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Mutia untuk paparannya. Di sini kita bisa nilai ya bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki kapabilitas yang baik dalam menghadapi permasalahan vaccination gap. Lalu Indonesia juga mampu dalam menghadapi nasionalisme vaksin, yang salah satu faktornya adalah kesuksesan Indonesia dalam menghadapi nasionalisme vaksin yang baik. Bisa kita lihat juga Indonesia sangat memanfaatkan posisi serta panggungnya yang dimilikinya untuk menghadapi permasalahan nasionalisme vaksin baik untuk dalam negeri. Baik, untuk selanjutnya kepada kontributor buku selanjutnya yaitu Mbak Claudia yang menulis tajuk mengenai kohesivitas sosial dan kegagalan neoliberalisme saat pandemi COVID-19. Untuk waktunya kami persilakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para penyusun buku negara dan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 ini, kemudian para editor, para penulis, dan para penerbit. Semoga nantinya kita dapat memperoleh amar jariah atas karya kita ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu. Ini mana ya? Ya, belum saya share screen ya, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi ini. Ya, tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk memulai menyampaikan diskusi ini. Saya menulis tentang kohesivitas sosial dan kegagalan neoliberalisme. Sebentar saya share screen dulu. Ya. Ya, sudah ya. Ya. Ya, ini kita bisa lihat gambar ini ya. Ini seperti kapitalisme COVID-19 itu menyebar secara global. Kita lihat gambar itu gambar orang yang memakan bumi. Rasanya
tidak keliru kalau kita merujuk pada pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels bahwa keberadaan manusia, hubungan antara manusia dan alam semesta, cara-cara di mana proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya berlangsung ini memiliki konsekuensi pada kerusakan alam, khususnya peran yang dimainkan oleh aktor-aktor neoliberalisme atau aktor-aktor kapitalisme. Nah, ini kemudian COVID merenggut kebebasan masyarakat yang sebagaimana diidentifikasikan oleh seorang ahli pembangunan berkelanjutan, yakni Amartya Sen. Beliau memberikan poin-poin terkait kebebasan, yakni antaranya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial, jaminan keterbukaan, dan perlindungan keamanan. Nah, di sini saya menganalisa bahwa di era pandemi ini kebebasan seperti yang diutarakan oleh Amartya Sen ini perlahan agak terkikis gitu. Nah, ini pertama kita lihat kebebasan politik. Nah, berdasarkan survei tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Litbang pada tahun 2020 ini 36% masyarakat Indonesia merasa tidak bebas dan tidak aman dalam menyampaikan pendapat begitu, misal di Twitter, di media massa lainnya begitu. Pendiri Serikat Pengajar HAM, Bapak Herlambang Wiratman juga berpendapat bahwa serangan digital yang sering terjadi di masa pandemi ini sebabnya karena perkembangan oligarki dan adanya sistem politik kartel yang dia pada pemerintahan saat ini eksis begitu, sehingga efek-efeknya hak-hak masyarakat ini mulai tersingkirkan atau terenggut. Nah, kemudian kedua, kesempatan ekonomi. Kesempatan ekonomi ini berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi untuk tujuan konsumsi dan produksi. Di era pandemi COVID ini arus pengiriman barang tersendat ya, karena adanya pembatasan terutama bagi pelaku UMKM, di mana proses pengiriman barang ini terhambat dan berdampak pada keterlambatan pembayaran. Padahal gaji karyawan ini harus selalu dibayarkan tepat waktu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit UMKM yang akhirnya gulung tikar. Nah, fenomena seperti ini tentu tidak relevan ya bagi pengusaha, bagi perusahaan-perusahaan besar seperti MNC begitu. Ketiga, ini kesempatan sosial. Mari kita lihat. Kesempatan sosial ini hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian taraf hidup pribadi seperti pendidikan, kesehatan, juga kehidupan yang layak. Tentu di era pandemi ini masyarakat seperti di remote area sangat susah sekali, sudah susah ditambah sangat susah lagi karena adanya pandemi ini. Kemudian jaminan keterbukaan, misalnya persoalan keterbukaan jaminan COVID, jaminan anggaran ini di daerah-daerah, akses untuk memperoleh data seberapa banyak anggaran yang diperoleh, lalu distribusinya seperti apa, itu terkadang di daerah-daerah itu susah untuk diakses begitu. Kemudian perlindungan jaminan keamanan. Lalu slide berikutnya ini neoliberalisme gagal begitu ya. Kemudian ini ada tulisan capitalism is not working, fail gitu. Nah, pandemi ini memaksa seluruh elemen masyarakat, bahkan para pemikir neoliberal untuk mengakui bahwa tindakan pemerintah dan solidaritas kolektif ini sangat dibutuhkan. Bahkan negara ini diminta untuk bertindak secara komprehensif, memikul tanggung jawab sebagai aktor global. Ini bertentangan dengan inti sistem ekonomi politik yang dicirikan sebagai kapitalis dan neoliberalis. Ideologi neoliberal dia mempromosikan individualisme, mencakup keyakinan bahwa pasar bebas yang tidak diatur ini menghasilkan efisiensi dan kemakmuran bagi semua. Nah, sejalan dengan itu negara ini diharapkan bertindak seminimal mungkin, gitu kan, kalau dalam logika neoliberalisme kan seperti itu, dia lebih individualis begitu ya, sebisa mungkin negara lepas kontrol. Nah,
kondisi pandemi ini terbukti membutuhkan tindakan negara yang tegas, sehingga para neolib ini mereka kesulitan untuk mendukung neoliberalisme ini, mendukung konsep ini. Terlepas dari popularitas prinsip neoliberal, tindakan neoliberal yang konsisten di era pandemi ini patut dikritik. Contohnya apa? Tindakan konsisten para neolib ini ada, saya menemukan berita pada Oktober 2021 tanggal 29 ya, ini berita dari Jateng e-News ID. Ini di Desa Banyu Putih, Kabupaten Jepara. Terdapat beberapa pabrik MNC yang dia melanggar prosedur kesehatan sehingga dia mengakibatkan puluhan desa di Banyu Putih ini mengalami positif COVID. Nah, Kepala Desa Banyu Putih pun dia dalam wawancara memperkuat pernyataan tersebut dan memberikan kesaksian bahwa tingginya kasus COVID di desa ini karena apa? Karena dampak pabrik-pabrik multinasional ini dia melanggar PPKM. Ini di sana di berita itu ada 4 pabrik MNC ya yang karyawannya itu mengalami positif, ribuan karyawan di sana positif gitu. Nah, seruan pabrik MNC ini untuk mereka tetap beroperasi, melanjutkan aktivitas produksi, ini harus kita lihat sebagai keputusan neoliberal yang konsisten. Di sini pabrik MNC ini memaksakan upaya untuk menjalankan fungsi pasar. Kepala desa, para pemimpin di level setelahnya itu juga mendapatkan dikecam oleh masyarakat atas keputusannya kok tidak dihentikan, padahal ini era pandemi, sudah banyak ribuan orang yang positif kok tetap beroperasi, pabriknya diizinkan, kenapa seperti itu? Mereka dituduh gagal bertindak, akan tetapi pendekatan mereka ini tidak boleh dianggap sebagai kelambanan ya, melainkan ini tindakan neoliberal yang konsisten. Konsisten untuk apa? Yakni konsisten untuk memilih untuk tidak melakukan apapun, yaitu memilih tidak melakukan apapun itu merupakan suatu pilihan. Nah, kritik terhadap pilihan ini menunjukkan bahwa sedikit yang ingin melihat pasar bebas ini mencoba menghadapi krisis akibat COVID-19. Karena resiko kesehatan di masyarakat ini terlalu tinggi ya. Di sini kita melihat perubahan menuju keinginan untuk intervensi negara yang kuat, namun terlalu banyak power relation yang terlibat dalam aktivitas ekonomi lintas negara ini. Ada perusahaan MNC yang kalau misalnya berhenti 1 hari saja, ini bisa miliaran ruginya begitu. Jadi tetap beroperasi saja. Ada power relation di situ. Ada banyak orang yang bertanggung jawab terhadap MNC itu, baik pemerintah yang mengizinkan ataupun orang-orang di sekitarnya ya. Lalu apa peran modal swasta selama ini? Nah, perdebatan yang ada ini menunjukkan bahwa modal swasta dipandang sebagai subjek dari efek tindakan korektif yang merugikan dan tidak bertanggung jawab. Akan tetapi kita melihat di berita yang di Tribun itu ada para MNC ini mereka memberikan bantuan 1 liter susu sapi pada karyawan dengan harapan akan terjadi pemenuhan gizi. Tapi jika kita memandang donasi ini sebagai cara pasar proaktif menangani krisis, maka tampak jelas bahwa modal swasta tidak memiliki kapasitas untuk mengurangi bencana dan memberlakukan tindakan darurat, karena mungkin seperti lockdown kan mereka tidak memiliki wewenang seperti itu kan hanya dimiliki oleh negara. Nah, jika diserahkan ke sektor swasta untuk mengatasi COVID-19 ini, maka kita akan menyaksikan tingkat infeksi kematian yang lebih tinggi daripada diserahkan ke tangan pemerintah yang bertindak dalam solidaritas kolektif. Dari sini kita bisa melihat sampai sini bagaimana neoliberalisme ini sudah dianggap gagal atau tidak lagi relevan begitu. Kemudian ini kita lihat slide berikutnya, farmasi industrial kompleks ya. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan relasi kuasa atau power relations dalam segala bidang ini sangat
erat gitu, termasuk di industri farmasi. Berita terbaru saat artikel ini ditulis bahkan ada pejabat negara begitu yang terlibat dalam bisnis PCR begitu, bisa di cross check sendiri di internet itu. Kondisi ini mirip sekali dengan peristiwa military industrial complex yang dulu terjadi bahkan sampai saat sekarang ini eksis ya. Ini hanya subjeknya saja yang sedikit berubah ya antara militer dan farmasi. Bedanya tentu ini isu kesehatan dan isu perang seperti itu. Nah, sehingga ini kita bisa lihat sebagai farmasi industrial kompleks, peristiwa di mana banyak sekali power relation yang dia menggunakan kesehatan untuk kesehatan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan tertentu begitu. Kemudian selanjutnya ini satu badai satu perahu. Ini pandemi ini membuat manusia dimanapun keberadaannya, apapun bangsanya, mau tidak mau ini dihadapkan dengan persoalan yang sama, yakni penanganan pandemi. Ketika pandemi pertama kali muncul, itu banyak yang dengan cepat berkomentar bahwa wah, kita ini berada di kapal yang sama, kita semua memiliki ancaman yang sama, bahkan tujuan yang sama, ya ini seolah-olah pandemi ini memunculkan spirit yang membawa kita menuju era kosmopolitanisme. Kita punya ancaman yang sama, musuh yang sama, yakni COVID-19 gitu. Wah, ini kita sama nih, tapi meskipun gagasan ini mungkin tepat bila dikatakan berada di tempat yang sama, tapi tampaknya berbeda. Ini mengatakan bahwa semua berada di kapal yang sama berarti ini menolak titik temu dari pandemi. Meskipun kita semua mungkin berada di badai yang sama, tapi kita semua ini di perahu yang sangat berbeda. COVID-19 ini sepenuhnya ini musibah ya bagi kaum proletar, bagi orang yang kurang beruntung begitu, yang membuat orang-orang yang kurang beruntung ini nanti semakin terhimpit kemiskinan. Tidak ada COVID saja hidup saya sudah susah, bagaimana ada COVID gitu. Sementara bagi kaum-kaum borjuis adalah ini COVID-19 ini saat yang tepat untuk saya beristirahat, saya berdiam diri di rumah menikmati apa yang didapatkan begitu. Mungkin seperti itu ya. Ini memang kita di dalam satu ya badai yang sama tapi di perahu yang berbeda begitu. Jadi rasanya kurang tepat kalau ini mengarahkan gitu. Kemudian selanjutnya ini neoliberalisme atau sosialisme. Nah, saat ini tentunya keliru kalau kita berandai-andai memilih mana sih sistem yang lebih tepat. Bagaimana jika era pandemi ini kita pakai sistem sosialisme? Para aktor di daerah ini padahal harus mengambil tindakan serius untuk menyegah penyebaran virus ya, untuk melindungi jaminan ekonomi warganya seperti pemberitaan tadi tentang MNC dari Jawa Tengah, Jateng News tadi. Jika kita amati lebih dalam, pilihan sebenarnya ini antara sosialisme dan barbarisme. Ya, pilihan ini tentu tidak dapat dilihat sebagai salah satu yang berlaku untuk situasi saat ini dan akan hilang nanti di kemudian hari ya. Ini kita pas pandemi pakai sosialisme, nanti kalau pandemi hilang pakai neoliberalisme ya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, dapatkah logika neoliberal ini dipertahankan secara konsisten jika di era pandemi saja ini sudah gagal begitu? Nah, sebuah negara yang berfungsi dalam bentuk solidaritas kolektif dalam konteks pandemi global ini harus menghilangkan komitmennya terhadap individualisme, pasar bebas, ya jika ingin mengoptimalkan kesejahteraan kolektif, karena ini akan susah dicapai sekali ini kesejahteraan bersama dan perdamaian bersama apabila kita masih
memeluk neoliberalisme begitu. Kemudian selanjutnya ini ke kesimpulan. Nah, berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas ya, mustahil jika terjalin kohesi sosial yang kuat di masyarakat apabila neoliberalisme ini tadi masih dipertahankan dan dipupuk. Kohesi sosial ini maksudnya adalah yang sebagaimana yang didefinisikan oleh ahli ilmu sosiologi dari Kanada, Judith Maxwell, diartikan bahwa kohesi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nilai-nilai bersama untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, yang mana dalam prosesnya masyarakat memiliki perasaan bahwa mereka terlibat dalam usaha bersama, menghadapi tantangan bersama, dan sebagai anggota komunitas yang sama, mereka ini akan berjuang untuk keluar dari ancaman bersama tadi. Nah, keragaman latar belakang dan keadaan orang yang berbeda ini di kondisi ini dihargai secara positif sebagai rahmat begitu dan memiliki kesempatan yang sama begitu. Nah, bukanlah hal yang sulit untuk membangun kohesi sosial dalam masyarakat, andaikan kita semua menyadari bahwa kepedulian itu sifatnya omnidireksional. Yakni kita paham bahwa kepedulian itu menular. Jadi kita ini adalah aku begitu. Dapat diterapkan sebagai titik awal untuk penghapusan ketidakadilan, dedikasi pada nilai ekologi dan humanisme. Gitu. Semuanya kalau kita ingin kohesivitas sosial itu terjadi, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri begitu. Mungkin terdengar seperti utopia begitu, tapi ini sebenarnya utopian realism. Ini ketidakmungkinan yang mungkin terjadi begitu, karena fakta-fakta yang ada mengarah ke situ. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Claudia untuk paparannya. Jadi dapat dinilai bahwa mustahil terjalin kohesi sosial yang kuat di masyarakat kita apabila neoliberalisme ini masih ditanam, sehingga kepedulian perlu ditanam antar masyarakat untuk memahami bahwa kepedulian itu bersifat omnidireksional. Lalu kita bergeser kepada kontributor buku selanjutnya, yaitu Prof. Aris Naldi yang menulis tajuk Transisi Pemerintah Daerah Guide Kepemimpinan dan Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Stephen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya pada Kang Nanang ya yang sudah mengundang saya untuk berbagi gagasan terkait dengan tulisan ini ya. Tapi saya sebenarnya tidak khusus membicarakan tulisan saya ya. Karena kita bicara beda buku itu bicara konteks bukunya itu gitu. Nah, tentu itu yang akan saya coba ulas. Kalau tulisannya saya pikir karena nanti juga akan dibagi ya silakan baca aja lah gitu. Tapi saya ingin coba menulis menggambarkan apa sebenarnya saya pikirkan terkait dengan buku yang kita tulis bersama ini gitu. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ini memang bagian yang sangat penting menurut saya ya karena saya meyakini bahwa kehadiran buku ini sebenarnya juga bagian untuk memperkaya diskusi yang selama ini juga sudah banyak dilakukan ya. Saya masih ingat itu ada buku dari kawan-kawan kita dari Mas Wawan, Mas Udi di UGM ya yang menulis tahun 2020 awal kalau nggak salah saya itu ya. Ada buku tentang pandemi COVID dari berbagai perspektif ya. Jadi saya mengatakan bahwa kehadiran buku ini juga akan memperkaya kasanah bagaimana sebenarnya negara dalam hal ini pemerintah ya, karena kekuasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19. Dan dari buku ini saya meyakini bahwa kita bisa menilai sesungguhnya bagaimana kapasitas negara dalam menangani masalah besar dalam masyarakat. Bencana non alam ini gitu. Tadi Mbak Mutia sudah menggambarkan politik luar negeri kita seperti apa, kemudian Mbak Claudia juga sudah menjelaskan kohesi sosial kita. Ya ada plus minusnya menurut saya gitu. Tapi bagaimanapun saya meyakini ya, ketika pemerintah meyakini bahwa kebijakan
yang dibuat itu sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari proses kita bernegara, itu banyak kritikan, banyak sorotan, banyak hujatan, walaupun di sisi lain juga ada pujian, ada harapan, ada terima kasih. Ya bergantung pada posisi seperti apa sebenarnya kebijakan itu gitu. Kita bisa melihat di awal-awal penyelenggaraan atau pembuatan kebijakan tentang pandemi ini bagaimana orang menolak PSBB, malah menginginkan lockdown karena ketakutan yang luar biasa gitu. Ketika pemerintah menolak lockdown, kemudian PSBB diberlakukan, justru banyak yang mengatakan oh ini tidak tepat, dan bahkan kita kaitkan juga di awal karena pandemi kita di bulan Maret itu berawal di DKI Jakarta ya, Jabodetabek itu, bahkan Anies sendiri sudah berkeinginan untuk menutup DKI Jakarta, tapi itu kan menjadi polemik ya yang menurut undang-undang kesehatan, karantina kesehatan ya, kekarantinaan kesehatan itu berimplikasi besar pada pemerintah untuk menyediakan segala sesuatunya gitu. Jadi ini berdampak serius sehingga pilihan-pilihan kebijakan pemerintah itu menjadi terbatas dengan risiko-risiko yang harus dipikirkan. Dan pada akhirnya itu juga menuai kritikan, menuai sorotan, hujatan dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita tahu sendiri ya, saya barangkali juga tidak bisa memastikan apakah memang pandemi kita ini berhasil dikendalikan karena desain dari kebijakan atau memang menjadi sesuatu yang nature gitu, sesuatu yang alamiah saja karena herd immunity itu terbentuk karena orang sudah banyak terinfeksi, data terkait dengan dengan tracing itu yang tidak valid, sehingga lama-lama orang menjadi kebal sendiri karena sifatnya virus kan. Nah ini kan juga perlu kita buktikan secara ilmiah dulu gitu ya. Tapi paling tidak yang ingin saya katakan dari 10 tulisan yang ada dalam buku ini cukup menggambarkan menurut saya betapa pemerintah itu panik ya dalam tanda kutip, dan juga masyarakat juga panik dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, tentu ada pembelajaran di sini yang perlu kita kaji dari buku ini ya, atau dari tulisan-tulisan yang diajukan oleh para kontributor, dan saya sangat mengapresiasi ini bagian dari diskusi kelompok-kelompok yang memang ingin mencerahkan mencerahkan krisis yang ada dan bagaimana pandangan, dan saya pikir itu suatu hal yang langkah positif yang perlu kita apresiasi. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan yang saya banggakan ya, saya akan coba melihat dalam konteks 4 saja ya dari buku ini yang saya coba petakan. Pertama dari respon pemerintah, kebijakannya seperti apa, kemudian output dari kebijakan itu seperti apa, dan dampak dari kebijakan itu. Saya mencoba ini menelusuri dari 10 tulisan yang sudah saya skimming ya, beberapa ya, tentu secara mendalam tadi saya sampaikan oleh 2 kontributor sebelumnya gitu. Nah, saya mulai dari respon pemerintah yang dituliskan dalam buku ini. Jadi benar adanya ya bahwa dalam konteks COVID-19 yang kita hadapi lebih kurang 2 tahun ini ya, kita bisa memahami bagaimana sebenarnya respon pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya, karena memang ini satu kejadian yang luar biasa, yang masif, dan ada terkejutan dari pemerintah sehingga banyak orang menyorot pemerintah itu lambat, pemerintah itu reaktif tanpa punya pola yang jelas terkait dengan bagaimana merespon persoalan-persoalan itu. Kita bisa lihat ya, mungkin di awal pandemi ketika beberapa negara sudah menutup daerahnya, kita kan sibuk untuk mempromosikan kunjungan wisata gitu kan, seakan-akan bahwa ini bukan persoalan serius kan. Ini kan bagian dari upaya kita yang sebenarnya tidak mendasarkan kebijakan pada pada ilmu pengetahuan, pada data yang memang pada masa itu di negara-negara lain sudah menutup daerahnya dan bahkan itu menganggap sebagai sebuah pandemi yang luar biasa berbahayanya gitu. Tapi kita kan banyak yang berseloroh, ini kita kebal karena makan nasi kucing, kemudian kita ini banyak ya macam-macam yang diplesetkan ya. Tapi pada akhirnya ketika kasus 2 Maret 2020 terjadi, semuanya mulai panik, mulai reaktif, dan itu tidak terpolakan lagi gitu. Nah, yang kedua, respon pemerintah juga lebih mengedepankan
pendekatan ekonomi politik ketimbang pendekatan kesehatan. Itu banyak ya, apalagi komunikasi antara pusat dan daerah itu digambarkan. Kita bisa lihat tulisan Prof. Leo Agustino bagaimana dia membandingkan reaksi dari Vietnam dan Indonesia. Nah, cenderung bahwa memang ekonomi politik lebih dominan ya, karena kita tidak tahu ya apakah memang pertimbangan dilematis yang sangat berat oleh pemerintah sehingga kesehatan itu dianggap sesuatu yang bersifat komplementer saja, tapi yang ekonomi itu didahulukan sehingga kebijakan politik lebih backup apa yang menjadi keputusan ekonomi itu. Dan itu kita lihat ya, kita barangkali agak lambat ya dalam hal mengendalikan itu. Nah, yang ketiga, respon pemerintah juga saya lihat dalam konteks ini ya tentu pilihan-pilihan kebijakan pemerintah ini sangat sedikit sekali ya, karena kalau kita bicara tentang policy itu tentu banyak alternatif mestinya. Nah, kita menyadari karena memang terbatasnya sumber daya, kemudian ketersediaan informasi di lapangan, apalagi komunikasi antar pusat dan daerah yang sulit, kemudian sampai ke batas pemerintahan terendah di desa itu juga kurang merespon apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah terkait dengan virus ini, akhirnya ketersediaan informasi itu menjadi terbatas dan pilihan kebijakan pemerintah menjadi terbatas sehingga respon pemerintah juga terbatas. Nah, ini yang saya lihat dari beberapa tulisan yang ada di dalam buku ini. Nah, kemudian dari segi kebijakan pemerintah. Nah, ini yang juga dikritik ya, ada tulisan juga Markus Misner juga bicara tentang ini ya, bahwa kebijakan pemerintah ini kurang mendasarkan pada ilmu pengetahuan atau apa namanya ya, cenderung pada aspek ya bisa dikatakan kebijakannya trial and error gitu ya, seakan-akan ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sesungguhnya itu tidak tepat dan tidak efektif karena memang tidak ada data yang bisa mengukur apakah dengan kebijakan ini bisa menangani atau menyelesaikan persoalan yang ada hadapi oleh pemerintah dan masyarakat itu. Nah, kemudian tadi juga saya katakan pemerintah kurang serius menghadapi krisis ini ya karena di awalnya dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja karena kita dianggap sudah pengalaman mengendalikan flu burung ya dan MERS dan macam-macam ya, tapi faktanya justru kita pada akhirnya jadi panik gitu ya. Dan puncaknya dengan varian Delta itu dan sungguh luar biasa sekali dan bahkan angka kematian melebihi dari beberapa negara di Asia Tenggara ya. Kalau terinfeksi tidak masalah ya, tapi kematian ini yang menggambarkan betapa pemerintah sebenarnya memang tidak siap gitu. Kemudian kebijakan yang cenderung sentralistis terutama di awal pandemi. Kita lihat labkes kesehatan kementerian kan cenderung monopoli untuk memeriksa sampel itu kan di daerah kan harus kirim ke Jakarta dulu berapa lama itu. Sehingga itu membuat juga tracing itu jadi lambat sehingga terus menyebar ya, apalagi tambah kebijakan tentang PSBB yang juga membuat pemerintah juga kewalahan juga menghadapi, akhirnya baru didesentralisasikan. Nah, ini kan juga bagian dari bentuk kebijakan yang tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan bahwa sesungguhnya virus itu menyebarnya mengikuti pola bukan pola apa namanya pola aritmetik lagi ya, tapi sudah lebih kepada eksponensial yang barangkali itu juga bisa membuat pemerintah kewalahan pada akhirnya gitu. Nah, banyak pendekatan politik yang ke depan pemerintah ya ketimbang kebijakan-kebijakan berdasarkan data empirik ya atau membuat kebijakan berdasarkan evidence di daerah itu juga saya lihat juga kurang direspon oleh pemerintah gitu. Nah, apalagi dalam konteks yang lain kebijakan bersifat sektoral dan kurang koordinasi antar lini gitu. Misalnya bagaimana DKI Jakarta berusaha untuk mencoba menutup daerahnya tapi tidak boleh oleh pemerintah pusat. Ini kewenangan pemerintah pusat. Begitu juga dengan kalau nggak salah saya Kota Tegal ya pertama kali yang juga mencoba menutup daerahnya, respon dari pusat juga beragam kan. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya kita semuanya panik gitu. Dan pemerintah tidak siap dengan kebijakan seperti apa sehingga bisa dikoordinasikan di tingkat pemerintah dan pemerintah daerah itu. Dan efektivitas kebijakan juga sulit diukur ya karena memang dasar dari pembuatan kebijakan itu bukan berdasarkan data empirik sehingga cenderung kebijakan itu trial and error, nomor ganti-ganti kan dari PSBB, PPKM sampai sekarang pun sulit untuk dikatakan ya kecuali hanya pelaksanaan ya. Apa bedanya gitu? Hanya sekedar menurunkan ya, tapi itulah yang terjadi di konteks bagaimana pemerintah menangani COVID-19 ini. Nah, kita lihat outputnya cukup banyak ya. Barangkali kalau kita bisa identifikasi lebih
kalau kita gabungkan ada Perpu, ada undang-undang, Impres, Kepres, Kepmen, Perda, Perkada dan seterusnya, itu mungkin sampai ratusan dan bahkan hal kebijakan yang sebenarnya ya tentu perlu koordinasi, perlu sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan ini ya. Belum lagi surat edaran dan seterusnya yang juga kadang-kadang juga tidak sinkron gitu. Nah, ini kan jadi persoalan juga ya, bahwa sebenarnya inilah kapasitas negara yang kita harus kita pahami ya sebagai lesson learned terkait dengan apa yang terjadi pada hari ini ya, terutama 2 tahun terakhir ketika pemerintah menangani COVID-19. Begitu juga di tingkat lokal, peraturan desa, nagari di Sumatera Barat, bahkan juga menjadikan basis sosio budaya, kekeluargaan, kekerabatan itu sebagai basis untuk mengatasi atau mencegah pandemi atau menyebarnya virus ini, itu juga sudah diberlakukan ya. Dan itu juga ada sisi positifnya juga karena kearifan lokal itu juga muncul gitu. Walaupun kita juga sulit untuk mengukur apakah kearifan lokal itu yang menyebabkan pandemi itu bisa ditekan sampai hari ini gitu. Itu juga perlu pembuktian yang lebih mendalam menurut saya gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, ini tadi juga disampaikan tadi oleh Mbak Claudia ya terkait dengan perubahan perilaku masyarakat yang berada di satu perahu, kemudian tujuan berbeda ya. Ini juga bagian dari yang kita lihat hari ini ya. Bahkan ada kecurigaan di awal kalau orang itu bertamu ke rumah, kalau takut gitu ya, seakan-akan bahwa ini membawa virus gitu. Padahal virus itu berada di sekitar kita sendiri gitu. Saya juga pernah terkena varian Delta ini, tapi saya nggak tahu di mana kenanya gitu. Saya mungkin lebih ketat dengan prokes itu. Tapi mungkin kadarullahnya mungkin semuanya harus kena nampaknya dulu gitu. Padahal sudah vaksin gitu ya. Vaksin 2 kali kena juga, nggak tahu di mana gitu kan, memang sudah takdirnya begitu gitu. Nah, apakah karena takdir itu herd immunity atau karena vaksinnya kebijakan pemerintah? Ini kan juga perlu juga kita pahami bersama juga gitu. Nah, juga ada ketegangan kelompok konservatif dan kelompok modernis ya. Nah, ini juga kalau bahasanya Mbak Claudia tadi kelompok sosialis yang beraliran sosialisme dan neoliberalisme, tentang atau dalam konteks vaksin yang menjadi bisnis yang menggiurkan, itu juga bagian dari konteks itu. Kelompok konservatif terutama kaum ulama yang memang menolak ini bagian dari konspirasi yang menghambat aktivitas beribadah dan seterusnya. Nah, ini juga perlu kita pahami betul ya. Sayangnya ini kan tidak dikaji secara mendalam juga di dalam buku. Artinya belum ada yang menuliskan tentang ini. Ini menarik juga untuk kita tulis kalau memang ini juga ada bagian berikutnya ya, Kang Nanang ya. Itu penting menurut saya karena juga menggambarkan bagaimana pandemi COVID-19 ini juga telah merubah menghasilkan ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat. Kemudian dinamika politik meningkat, bahkan ada tuduhan ini mencari panggung untuk pemilu 2024 atau waktu itu pilkada ya, bahwa ini bagian dari upaya menarik simpati masyarakat. Ya macam-macam menurut saya tafsirnya gitu, karena memang kepanikan kita, sehingga apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu dianggap sebagai bagian dari kampanye, bagian dari keinginan menjadi presiden, ya seperti itulah kecurigaan-kecurigaan itu, sehingga tidak ada koordinasi, tidak ada sinkronisasi, tidak ada keterpaduan ya. Jangankan kohesi sosial istilah Mbak Claudia, kohesi elit saja tidak terbentuk gitu. Ini satu persoalan besar dalam bangsa kita ketika menghadapi masalah pandemi COVID-19. Belum lagi masalah lain ya. Masalah lain misalnya masalah sekarang ini minyak goreng, ini kan juga tidak ada pandangan yang sama dari elit kita gitu kan. Belum lagi kelangkaan solar gitu. Itu juga bentuk kapasitas negara kita sebenarnya gitu. Kemudian demokrasi yang juga ditulis oleh banyak ilmuwan ya, mengalami stagnasi atau regresi. Ini juga jadi kritik. Yang saya pikir ini juga penting untuk kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini juga menjadikan perilaku elit, perilaku pemerintah menjadi ya dalam tanda kutip agak otoriter gitu ya. Lahirnya Perpu, kalau kita lihat reaksi dari anggota DPR RI itu kan menganggap itu sebagai bentuk kebijakan yang otoritarian dan oligarkis gitu kan. Banyak anggota dewan yang memprotes itu kan, tidak ada lagi kontrol penggunaan uang dan akhirnya kan dikoreksi oleh MK kan, sepanjang ada indikasi untuk korupsi ya bisa diperiksa, bisa dipidanakan gitu. Nah, itu kan bagian dari bentuk bahwa DPR juga tidak terlibat dalam proses demokrasi membuat kebijakan ini. Kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan ya, karena uang yang disebar itu begitu banyak sehingga Kementerian Kementerian Sosial itu juga menterinya terkena kasus terkait dengan pandemi ini.
Nah, sebagai catatan penutup bagi saya, pertama buku ini memang sudah memotret bagaimana penanganan pandemi COVID-19 ya dari berbagai sudut pandang penulisnya tentunya gitu. Lokal, nasional, luar negeri, sosial, coba budaya saya lihat tidak nampak, belum ada ya. Ini kan penting juga untuk kita lihat karena kita juga bangsa yang penuh budaya yang bisa mengatasi berbanyak persoalan gitu ya. Kalau kita lihat dalam konteks ini ya akan lebih komprehensif dia. Sayang itu belum ada. Nah, satu hal yang ingin saya katakan, buku ini cukup memberi kontribusi menurut saya, walaupun belum banyak ya, cukup memberi kontribusi ya secara tidak langsung ya, menjelaskan sesungguhnya kapasitas negara. Paling tidak dalam konteks kebijakan yang dibuat ya, bagaimana sesungguhnya pemerintah membuat kebijakan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kelemahan-kelemahan seperti apa dari sisi kebijakan dan implementasinya. Dan kita sudah bisa menangkap itu dari beberapa tulisan yang ada, atau 10 tulisan yang ada dalam buku ini. Saya pikir itu Mas Stephen ya atas kesempatan yang diberikan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ini hanya sekedar pengantar saja. Kalau untuk tulisan saya pikir bisa dibaca saja karena saya tidak ingin mendiskusikan di saya ingin melihat dalam konteks yang umum saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Jadi di sini menarik bahwa bisa kita lihat bahwa penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti roller coaster. Pemerintah sempat kelelahan di awal COVID dan efektivitas kebijakan yang trial dan error. Sehingga perlu koordinasi yang baik antar lembaga sehingga tidak ada kecurigaan antar masyarakat. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Apakah ada yang bertanya? Baik, untuk sambil menunggu, mungkin saya ingin bertanya kepada ketiga kontributor buku. Ada satu hal kritis mengenai nilai strategis dalam menghadapi COVID ini. Ada yang mungkin mendahulukan kesehatan, ekonomi, dan bahkan bisa dibilang religi juga. Selama visi tidak sama, maka kebijakan ini akan tersendat. Lalu bagaimana tanggapan para kontributor buku ini terhadap pernyataan berikut? Mungkin yang pertama saya serahkan dulu kepada Prof. Asrinaldi. Iya, benar Mas Stephen ya, bahwa memang cara pandang orang terkait dengan pandemi ini kan berbeda-beda gitu. Kita kan tidak tahu ya, virus ini kan juga apakah ini memang menjadi bagian dari konspirasi ya. Sampai sekarang kan juga tidak bisa terbantahkan ya, terjawab maksud saya. Yang virus Wuhan itu China menuduh Amerika menuduh China. Dan pada akhirnya sekarang kita lihat kan wujud akhirnya adalah mereka berhasil mengembangkan vaksin dan vaksin itu menghasilkan duit yang sampai ratusan bahkan ribuan triliun. Dan kita lihat di beberapa pemberitaan ya berapa tingkat pertumbuhan ekonomi Cina yang sampai 12,9% akibat dari berhasil keluar dari pandemi ini dan berhasil menjual vaksinnya itu. Kalau kita lihat dari rujukan dari Mbak Mutia tadi ya. Nah ini kan jadi meyakinkan orang bahwa sebenarnya ada sesuatu di balik pandemi ini gitu. Kita juga tidak bisa menafikan ya tentang adanya upaya untuk mengembangbiakkan virus ini gitu. Saya juga pernah baca juga bahwa virus kelelawar itu yang langsung infeksi manusia itu jarang terjadi kecuali dia direkayasa. Ya saya bukan ahli biologi ya, ada istilahnya apa spike-nya itu ditambahkan proteinnya, kemudian dia bisa langsung ke manusia itu kalau dia direkayasa gitu. Dan kita juga melihat bagaimana dokter pertama yang mendeklar bahwa ini ada virus, kemudian dia meninggal dan bahkan ada yang ditangkap juga kan, dituduh oleh pemerintah Cina. Ya kita nggak tahu, ini kan semuanya bisa dikait-kaitkan saja ya. Tapi orang semakin yakin bahwa ini bagian dari konspirasi, tapi untuk membuktikan konspirasi kan sulit. Nah, jadi akhirnya orang berpikiran ini jangan-jangan memang ada senario di balik ini gitu. Sehingga orang tidak percaya dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Nah, kepercayaan mereka lah yang menuntun mereka untuk bersikap. Jadi bukan pemerintah yang dipercayanya. Oh, pemerintah mengatakan ini nggak perlu ikut karena ini bagian dari ini. Orang kelompok ini mengatakan ikut aja kelompok kita.
Jadi saya pikir Mas Steven itu dampaknya gitu. Apalagi pemerintah juga nggak tahu gitu. Seakan-akan pemerintah main-main di awal, oh nggak perlu kita waspada, kita undang di sewa influencer sampai berapa miliar, 80 miliar lebih ya diundang untuk datang pariwisata ke Bali gitu sebelum 2 Maret loh. Nah, itu kan satu bukti bahwa kayaknya main-main saja gitu. Nah, jadi wajar saja menurut saya cara pandang elit, cara pandang masyarakat, kohesivitas elit, kohesivitas masyarakat juga memandang ini akhirnya ya kita alami sekarang. Makanya saya juga bertanya, apakah benar penanganan ini karena kebijakan pemerintah? Sedikit banyaknya iya, tapi seberapa persentasenya? Atau karena alamiah saja? Nah, ini juga perlu dijawab. Barangkali itu, Mas Steven. Baik, terima kasih kepada Prof. Asrinaldi atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin akan ditanggapi oleh Mbak Claudia dulu atau Mbak Mutia. Sepertinya Mbak Claudia ini ya, lagi di luar dulu ya. Mungkin Mbak Mutia, mari. Mungkin dari saya dulu kali ya. Terkait tadi pertanyaannya satu hal krisis ya, mengenai nilai strategis dalam menghadapi COVID ini, yang ada yang mendahulukan kesehatan, mungkin ekonomi, bahkan religi, maka selama visi tidak sama, kebijakan tersendat gitu ya. Baik, kalau dari saya sih ya, mungkin sebagai orang yang melihat dan mengikuti perkembangan isu-isu pandemi secara berkala, saya melihat bahwa di sini Indonesia ini sejauh ini sudah memiliki kesamaan visi. Dari itu pun terlihat dari bagaimana terjadinya perubahan arah kebijakan Indonesia yang mungkin awalnya itu dia lebih memperdahulukan atau memprioritaskan terkait dengan diplomasi perdagangan atau misalkan kerjasama bilateral atau multilateral yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian Indonesia. Tetapi bisa kita lihat di sini bahwa Indonesia sangat terlihat perbedaan perubahan arah kebijakan dari diplomasi perdagangan menjadi diplomasi kesehatan. Nah, hal tersebut juga terlihat dari konsistensi pemerintah dalam bagaimana kita men-tackle pandemi ini. Kita pokoknya yang pertama itu kita harus menyelamatkan diri kita dulu sebagai Indonesia gitu kan, dengan dikeluarkannya Perpres nomor 99 tahun 2020 terkait dengan percepatan penanganan pandemi dengan adanya pengadaan vaksin dan juga percepatan penanganan. Jadi sejauh saya melihat bahwa di sini Indonesia sudah sangat solid dengan visi dan misi yang Indonesia punya untuk lebih fokus terlebih dahulu kepada penanganan pandemi itu sendiri, karena saya percaya bahwa dengan terlaksananya vaksinasi, lalu sekitar 70% masyarakat Indonesia telah divaksinasi, maka akan mencapai herd immunity. Hal tersebut juga akan mengalir dengan begitu saja terkait dengan seperti pertumbuhan perekonomian itu akan mengalir dan akan berdampak dengan sendirinya ketika kita sudah melakukan vaksinasi, mobilitas masyarakat menjadi lebih tinggi lagi, daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi, dan juga kapasitas produksi dan perekonomian Indonesia juga semakin meningkat, dimulai dari ekonomi level bawah seperti UMKM gitu ya, ketika mobilitas masyarakat sudah kembali normal. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya di sini Indonesia sudah menjadi solid gitu. Secara seperti yang tadi Kang Stefan bilang, kalau misalkan kita tidak mempunyai inkonsistensi dari kebijakan pada masa pandemi ini. Mungkin segitu dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Mutia atas tanggapannya. Mungkin kepada Mbak Claudia. Halo Mbak Claudia. Mungkin kita bisa beralih terlebih dahulu ya. Di kolom chat di sini ada yang bertanya, yang ingin bertanya kepada Prof. Dr. Asrinaldi. Mungkin bisa langsung ditulis di kolom chat. Atau mungkin jika berkenan kepada yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofon.
Baik, sembari menunggu pertanyaan dari partisipan, mungkin ini ada pertanyaan lagi. Kebijakan apa sih yang paling efektif dan tepat agar pandemi COVID-19 ini menjadi surut atau mungkin tidak separah seperti dulu? Karena bisa kita lihat di Kota Bandung sendiri misalnya masih ada pelarangan-pelarangan terkait konser musik dan lain-lain. Sementara varian Omikron sendiri bisa dibilang tidak terlalu parah. Mungkin kepada Pak Asrinaldi dulu. Ya, Kang Steven ya, terkait dengan kebijakan seperti apa. Saya pikir ini kan perilaku sebenarnya ya, perilaku yang ada dalam masyarakat ya. Kita tahu bahwa virus corona ini menularnya kan karena droplet, karena karena nafas dan seterusnya lah, perbincangan dengan orang yang dekat ya lebih dari 15 menit. Nah, bahkan dengan varian Delta atau Omicron yang lebih cepat lagi, berselisih saja dengan orang juga bisa menularkan ya. Nah, terkait dengan ini kan bagaimana mengubah perilaku untuk tetap sadar bahwa virus itu ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa virus itu juga tidak ada obatnya kan. Nah, cara yang paling efektif itu bagaimana perilaku kita untuk secara sadar bahwa kita membawa virus, orang lain juga membawa virus gitu. Nah, gimana cara mengantisipasinya ya? Kalau bahasa kedokterannya kan kita memperkuat imun tubuh kita saja. Nah, caranya apa ya? Vaksin itu. Nah, sedangkan vaksin saja tidak menjamin bahwa kita tidak akan terinfeksi kan. Saya sudah merasakan 2 kali vaksin juga terinfeksi gitu kan. Nah, ini yang penting bagi kita sekarang ini gitu. Dan gimana cara mengubah perilaku itu ya dari keluarga menurut saya dan lingkungan sekitar, tetangga ya. Dalam ini RT dan RW itu harus diperkuat gitu. Kalau memang ada dulu kan sangat ketat sekali nih kalau ada tetangga kita yang terinfeksi, jangankan untuk melewati depan rumahnya, ketakutannya luar biasa sekali. Baru lewat depan rumah saja gitu kan. Nah, sekarang kan tidak ada lagi. Cuek saja semua kan, mau apa gitu terserah aja. Bahkan orang yang terinfeksi pun jalan-jalan di mall biasa saja sebelum ada peduli lindungi itu ya. Nah, ini kan persoalan perilaku ini. Jadi barangkali ya kesadaran itu harus ditumbuhkan dari keluarga menurut saya gitu. Mulai dari anggota keluarga bahwa kalau memang sakit, kalau memang merasa tidak enak badan, demam, ada gejala ya nggak usah keluar, memperkuat diri dalam rumah saja dulu gitu. Dan tentu itu yang bisa menyelamatkan masyarakat. Tapi kalau kesadaran itu nggak ada ya, karena ada juga masyarakat yang atau individu yang berpikir ya udah yang lain juga harus terinfeksi, ngapain saya sendiri yang terinfeksi ya. Akhirnya keluar lagi, ya, akhirnya semua kena. Dan jangan-jangan itu yang jadi herd immunity itu. Saya nggak tahu, silakanlah itu dipahami. Mungkin itu Kang Steven. Baik, terima kasih kepada Prof. Asrinaldi. Mungkin selanjutnya kepada Mbak Mutia. Oke, baik. Kalau menurut saya sih kebijakan yang emang benar-benar efektif ya pada masa pandemi itu adalah kebijakan ketika Indonesia mulai untuk membangun ketahanan kesehatan itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Indonesia berusaha untuk transfer teknologi dari negara lain menuju negara kita agar kita bisa membangun ketahanan kesehatan kita sendiri. Seperti yang sudah dijalankan yaitu kerjasama Bio Farma dengan beberapa negara untuk kian memproduksi vaksin nasional. Hal tersebut juga sangat berdampak positif ya, khususnya untuk Indonesia gitu. Karena dalam masa krisis ini kita tidak bisa terusnya bergantung kepada negara lain, tetapi kita juga harus berpijak pada kaki sendiri gitu. Nah, dari itu kebijakan ketahanan, membangun ketahanan kesehatan Indonesia dinilai adalah mungkin salah satu jalan keluar dibandingkan dengan vaksinasi. Padahal sebenarnya vaksinasi juga merupakan salah satu jalan keluar dari pandemi ini, tetapi seperti inilah pandemi itu kan game changer ya, antara dia melemahkan atau dia menguatkan gitu. Jadi dengan adanya ketahanan kesehatan dari Indonesia sendiri, Indonesia jika suatu saat ya amit-amit terjadi lagi pandemi seperti ini, kita bisa lebih bersiap-siap lagi gitu. Mungkin itu saya. Baik, menarik sekali ini atas tanggapan-tanggapan dari para kontributor buku. Mungkin sekali lagi, apakah ada yang ingin
bertanya. Oh, ini ada yang ingin bertanya. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu dari Saudari Sinta Resmi. Indonesia di masa pandemi mengalami berbagai ketertinggalan di beberapa bidang seperti di bidang pendidikan yang terjadi atau kehilangan generasi akibat ketertinggalan pendidikan. Saya ingin bertanya mengenai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Langkah efektif apa yang dapat diambil mengenai hal tersebut? Mungkin untuk Mbak Claudia masih bergabung. Mungkin untuk menanggapinya mungkin bisa ditanggapi oleh Prof. Asrinaldi atas pertanyaan tersebut. Ya, ini jadi concern kita bersama ya, Mbak Sinta ya. Saya menyadari juga ya di beberapa kalangan perguruan tinggi memberi perhatian pada generation loss ini gitu. Harus ada upaya percepatan ya, ya apa namanya penerimaan ilmu pengetahuan yang selama 2 tahun ini menyebabkan banyak hal sehingga kualitas pendidikan jangankan di tingkat sekolah dasar yang memang anak-anaknya baru mengenal pendidikan ya, di perguruan tinggi saja itu juga tidak seperti yang kita bayangkan ya. Saya punya pengalaman juga mengajar mahasiswa ya berbagai macam perilakunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Saya tidak mengatakan ini semua terjadi di perguruan tinggi, tapi kekhawatiran itu ada gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar generation loss itu bisa ditekan, kemudian kita bisa mengejar ketertinggalan 2 tahun mengalami pandemi ini? Saya pikir harus ada upaya khusus ya dari pemerintah ya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, saya tidak tahu persis apakah namanya menambah materi belajar, terutama di setiap tingkatan pendidikan itu ya, satuan pendidikan itu apakah di SD, SMP, SMA dan di perguruan tinggi gitu. Dengan cara seperti itu kan juga bagian dari upaya untuk mengejar itu gitu. Atau barangkali tidak dalam konteks belajar di kelas ya, seperti Merdeka Belajar saya pikir itu juga bagian dari itu ya yang sekarang dipopulerkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cuma persoalannya karena ini program baru ya tentu harus ada evaluasi juga ya yang kita harapkan gitu. Jadi tidak hanya hard skill-nya, soft skill-nya juga gitu. Nah, kita tahu dalam konteks hard skill bisa dipelajari lah di rumah kalau memang dia ingin membaca di rumah, bukunya tersedia bagi bagi orang yang punya kemampuan membeli buku ya, tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di desa yang tidak punya internet, yang sebagian besar kita juga masih ada di daerah perdesaan itu kan jadi persoalan besar juga gitu. Nah, tentu ada upaya, ya saya pikir ada relawan barangkali yang relawan yang bersedia untuk mengatasi persoalan generation loss ini. Saya pikir itu satu hal yang perlu difasilitasi oleh pemerintah dan itu caranya. Karena 2 tahun kita sudah mengalami pandemi ini, ya itu bisa bisa berdampak besar kepada generasi yang akan menjadi tulang punggung atau penerus kita pada masa yang akan datang. Saya pikir itu, Kang Steven. Baik, terima kasih Prof. Asrinaldi. Mungkin selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Mutia. Baik, terima kasih. Dan juga pertanyaannya ini sebenarnya kondisi saat ini ya pendidikan kita itu mengalami dilema sebenarnya karena pertama dilema antara menyelamatkan jiwa dari student atau dari si anak-anaknya atau kita melakukan PJJ tapi mengorbankan si pertemuan langsung tatap muka gitu antara guru dan juga muridnya dan juga kemudian mengakibatkan berimplikasi secara tidak langsung pada generation loss gitu. Itu merupakan dilema yang mungkin dirasakan pada negeri kita selama 2 tahun belakang gitu. Akan tetapi di sini saya melihat bahwa Indonesia sudah sudah mengambil langkah yang cukup berhati-hati dan juga terkalkulasi terkait dengan adanya pandemi ini, di mana ketika PPKM level 3 naik, maka PJJ diberlakukan. Kalau misalkan sudah tidak terlalu naik kasus perhariannya, maka kemudian akan dicanangkan kembali PTM itu
digital, di mana ketika kita dihadapkan dengan kondisi kita tidak bisa belajar secara tatap muka, akan tetapi di sini transformasi digital yang dimaksud adalah anak-anak menjadi lebih melek terhadap teknologi, di mana mereka diperkenalkan oleh teknologi-teknologi yang membantu mereka untuk belajar, meskipun pembelajaran itu jarak jauh gitu ya. Jadi menurut saya sih langkah yang diambil Indonesia sudah terkalkulasi, meskipun memang kurang konsisten, tetapi terkalkulasi menyesuaikan dengan kenaikan dan juga penurunan kasus hariannya. Gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih untuk Mbak Mutia atas tanggapannya. Untuk yang terakhir mungkin kepada Mbak Claudia, apakah ada tanggapan? Mungkin jika tidak, karena sudah di penghujung acara, mungkin kepada masing-masing kontributor buku untuk memberikan closing statement atas peluncuran buku ini. Yang pertama, saya berikan waktunya untuk Prof. Asrinaldi. Iya, saya mengapresiasi ya langkah kawan-kawan di epistemik ini dan IPRC ya, membuat seperti ini ya. Ini kan bagian dari pembelajaran dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga ya. Semakin banyak kajian-kajian yang kritis seperti ini, ada krisis menjadi perhatian masyarakat, kemudian ada gagasan untuk mengelaborasi dan menjadikan ini sebagai sebuah pandangan, pendapat, kemudian juga ada solusi. Saya pikir ini penting untuk kita meneruskan tradisi seperti ini gitu. Dan saya sangat mendukung sekali. Makanya ketika Prof Leo mengontak saya sangat mengapresiasi gitu ya. Dan apalagi sekarang juga ada tadi Kang Nanang juga sampaikan ada beberapa lagi kegiatan yang dilanjutkan. Saya pikir ini terus dijaga kontinuitas seperti ini gitu. Sampai pada akhirnya nanti kita menjadi center of excellence ya. Tidak hanya di perguruan tinggi menurut saya, di level masyarakat sipil juga perlu diperkuat hal-hal seperti ini gitu. Dan saya support hal-hal seperti ini. Barangkali itu Kang Stephen. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Mungkin selanjutnya closing statement dari Mbak Mutia. Untuk waktunya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kang Stephen. Saya setuju sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Asrinaldi bahwa penulisan buku Bunga Rampai itu juga merupakan satu langkah positif bagi kita untuk terus belajar, tidak hanya untuk menongkar gagasan kita kepada tulisan, tetapi juga untuk dengan tujuan agar gagasan kita ini bisa menjadi sharing knowledge bagi pelayan umum gitu ya, bagi masyarakat umum gitu. Dan membahas terkait dengan pandemi dan juga vaksinasi, pandemi dan vaksinasi itu merupakan game changer tentunya untuk meningkatkan kualitas kebijakan luar negeri yang menjadi lebih semakin baik, responsif, dan juga tentunya menjadi panggung besar bagi Indonesia untuk maju dan juga eksis gitu ya di kancah global. Pandemi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk men-tackle isu nasionalisme sekaligus mendapatkan pengakuan dunia terhadap dengan politik bebas aktif yang kita punya. Gitu. Seperti yang saya kutip dari istilah WHO, dia pernah bilang no one is safe until everyone is. Jadi istilah tersebut juga menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat dalam menangani isu pandemi. Dia tidak terlalu memikirkan diri sendiri, dan tetapi dia bergerak mewakilkan kepentingan nasional dia dan juga kepentingan kawasan maupun kepentingan untuk mewakilkan kepentingan negara-negara berkembang. Jadi semoga kedepannya Indonesia bisa lebih responsif dan juga kualitas kebijakan luar negerinya juga lebih secara inklusif, baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk kepentingan kawasan. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Mbak Mutia. Mungkin yang terakhir closing statement dari Mbak Claudia. Baik, jika tidak ada, mungkin karena ada gangguan, mungkin kita tutup acara hari ini yang sudah berlangsung kurang lebih 2 jam. Dan di sini kita dapat insight yang banyak dari para kontributor buku bagi keilmuan kita dan pemerintah
untuk mengkaji kebijakan terkait pandemi COVID-19. Poin-poin yang didapat dari bedah buku ini adalah sinergi antara kepala daerah menjadi sangat krusial dalam menghadapi pandemi, lalu peraturan yang timpang tindih sehingga diperlakukan review lebih lanjut. Yang ketiga adalah mempertahankan status Indonesia di panggung internasional. Yang kelima, kepedulian antar sesama. Dan yang keenam adalah komunikasi publik itu sendiri. Mungkin sekedar info, bagi para peserta yang ingin mengunduh file e-book, dapat dilihat linknya di kolom chat atau dapat dilihat dari form Google yang ada di kolom chat. Mungkin cukup sekian atas paparannya kepada para kontributor buku. Saya ucapkan terima kasih kepada kontributor buku dan kepada Epistemic Press. Untuk itu saya pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada MC yaitu Jonas Silas. Terima kasih. Terima kasih Kang Stephen, terima kasih buat Pak Asrinaldi dan Mbak Mutia juga Mbak Claudia. Sebelum acara saya tutup, mungkin ada sedikit tambahan dari editor dari Epistemic Press. Mangga Kang. Baik, Bapak Ibu sekalian, khususnya Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangannya, semoga di kesempatan lain Prof masih berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kemudian Mbak Mutia, terima kasih banyak atas waktunya juga. Mbak Claudia, mungkin masih bergabung bersama kami. Oke, kalau sepertinya sinyal agak susah. Nah, ini teman-teman terakhir, saya bisa tunjukkan ya, ini e-book yang telah kami susun bersama-sama dengan 10 penulis. Ada Prof. Leo di sana, ada Prof. Asrinaldi, ada Mbak Mona, ada Pak Endi, Mbak Mutia, Mbak Claudia, ada Mas Bima Andrianto juga yang bergabung, Mas. Selamat siang, terima kasih banyak atas kehadiran Mas di Zoom kali ini. Ada juga Mas Songga, ada Mas Haris dari Stisip Bina Putra, Banten, kemudian juga ada Mas Jonas, Mas Indra, dan Mas Teddy. Nah, kalau teman-teman ingin baca lebih lengkap apa yang tadi kita perbincangkan, silakan masuk ke Google Form yang ada di kolom chat dan diunduh di sana. Semoga produk intelektual yang coba kami sajikan kepada publik ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan intelektualitas dan daya kritis kita sebagai bagian dari upaya merawat semangat kebangsaan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran para pembicara dan teman-teman yang sudah menghadiri diskusi kali ini. Ke depan semoga kita bisa bergabung lagi di kesempatan yang berbeda dengan situasi yang lebih nyaman, tidak lagi Zoom tapi langsung bertemu di tempat. Hal itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila hitik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin pamit. Terima kasih Kang Nanang. Sebelum Zoom disudahi, izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini buat teman-teman semua. Mohon kameranya dinyalakan. Baik. 1, 2. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir, para pembicara, para kontributor buku yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga buat Arlan sudah hadir, Mas Idil, Mas Ongga Orang Abadi, dan teman-teman sekalian. Akhir kata, bedah buku kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jona. Gimana Pak Arlan? Acaranya sudah selesai. Halo Pak Arlan. Halo Mbak Mutia. Kabar di Indonesia gimana kabarnya? Baik-baik ya? Apa? Gimana? Gimana kabarnya di Indonesia? Baik-baik? Baik. Alhamdulillah. Oh. Mas Jona sehat Mas Jona?
Sehat Pak Arlan. Alhamdulillah lama tak bersua ya Mas Dena ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak Arlan. Gimana di Indonesia Alhamdulillah. Pak Arlan? Siap, nanti kita merapat Mas Dena. Nanti kalau sudah pulang dari Indonesia Bang Dena, ke Indonesia ya. Siap. Pak Arlan gimana di Baghdad? Lancar? Lagi konsolidasi nih sama teman-teman semuanya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Nanang nih, jadi YouTuber sekarang, puji Tuhan. Luar biasa.